Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, flowchart dan DFD pembuatan pesanan Miobel pada OD bersama, di mana dosen pengampu Ibu Putria MKom. Baiklah, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Muhammad Jakir Ramadhani, kemudian ada Sinta Aprilia, Nuryansah Gani, Muhammad Yuda Prayoga, dan Hairani. Akan tetapi Sinta Aprilia tidak bisa berhadir karena acara porseni dan Hairani juga tidak bisa berhadir karena ada acara studi independen BUMN. Next. Baiklah, yang pertama flowchart. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah urutan dan keputusan dari suatu proses atau alur kerja. Berikut ini tampilan proses flowchart-nya. Pada flowchart ini ada 4 bagian, yaitu pelanggan, bendahara, gudang, dan pimpinan. Di mana alur flowchart ini dimulai dari pelanggan yang menyerahkan dokumen rancangan Miobel yang diinginkan dan diserahkan ke bendahara. Bendahara kemudian menghitung biaya yang diperlukan. Setelah itu bendahara membuat 2 rangkap nota pesanan, di mana satu diserahkan ke bagian gudang. Setelah itu bagian gudang akan menjalankan kegiatannya dan menyerahkan nota dan barang ke bendahara. Sedangkan nota pesanan satunya disimpan ke dalam database anggaran pembangunan fisik. Setelah itu, bendahara membuat dokumen rencana anggaran biaya dan diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan kemudian melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian pimpinan membuat 2 rangkap dokumen rencana anggaran biaya tervalidasi dan terverifikasi, di mana satu disimpan dan satunya lagi diserahkan ke bagian bendahara. Setelah menerima dokumen tersebut, bendahara membuat satu lagi dokumen nota dan barang sehingga menjadi 2 rangkap dokumen, di mana satunya disimpan dan satunya lagi diserahkan kepada pelanggan, dan terakhir pelanggan akan membayar. Next. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Nuryansah Gani. Data flow diagram. Sebelum saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan DFD, data flow diagram atau DFD adalah sistem diagram alir data yang dibuat untuk membantu perancangan perangkat lunak untuk kebutuhan personal, bisnis maupun organisasi. Diagram jenjang. Dari sistem anggaran pembuatan mebel terdapat beberapa proses, diantaranya input data master, rencana biaya, dan membuat laporan. Pada proses input, data pesanan memasukkan data tenaga kerja, memasukkan data user. Pada proses rencana, biaya terdapat proses memasukkan rincian biaya, dan pada proses membuat laporan terdapat 2 proses, yaitu laporan rekapitulasi pesanan dan laporan anggaran biaya. Yang B, diagram konteks. Di sini ada 2 entitas, yaitu bendaharaan dan pimpinan, serta 1 proses anggaran pesanan mebel, di mana alurnya bendahara menginputkan data pesanan, data bahan, data tenaga kerja, dan data user pada anggaran pesanan mebel. Dan kemudian anggaran pesanan mebel akan menghasilkan output laporan, rekapitulasi pesanan, dan laporan rencana anggaran biaya, dan dialirkan ke pemimpin serta bendahara. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Nuryansah Gani. Untuk penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Yuda Prayoga. Ya, terima kasih kepada moderator. C, DFD level 0. Di sini ada 2 entitas, yaitu bendahara dan pimpinan, serta 3 proses, yaitu data master, input rencana biaya, dan pembuatan laporan. Di mana bendahara menginputkan data bahan dan disimpan ke dalam bahan. Kemudian data pesanan disimpan ke dalam pesanan. Lalu data tenaga kerja ke dalam tenaga kerja.
Dan yang terakhir, data pengguna ke dalam login. Setelah itu dialirkan ke dalam data master. Setelah diproses di data master, dialirkan lagi ke input rencana biaya. Dan kemudian menghasilkan output input rencana anggaran biaya yang kemudian disimpan ke dalam rencana anggaran biaya. Lalu dialirkan lagi ke proses pembuatan laporan, dan pembuatan laporan menghasilkan dua output, yaitu laporan rekapitulasi pesanan dan laporan rencana anggaran biaya yang diserahkan kepada pimpinan. Yang D, DFD level 1, proses 1. Di sini ada satu entitas, yaitu bendahara dan 4 proses, bahan, pesanan, tenaga kerja, dan user. Yang pertama, proses bahan, di mana bendahara menginputkan data bahan dan akan disimpan ke dalam tabel bahan. Yang kedua, proses pesanan. Bendahara menginputkan data pesanan dan akan disimpan di tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Yang ketiga, proses tenaga kerja. Bendahara menginputkan data tenaga kerja dan akan disimpan ke dalam tabel tenaga kerja. Dan yang terakhir, proses user, bendahara akan menginputkan data pengguna dan akan disimpan ke dalam tabel login. Yang E, DFD level 1, proses 2. Di sini ada satu entitas, yaitu bendahara, dan satu proses, yaitu rencana anggaran biaya. Di mana alurnya bendahara akan menginputkan data rencana biaya yang kemudian masuk ke proses rencana biaya dan menghasilkan dua output, yaitu data rincian anggaran biaya yang disimpan ke dalam tabel RAB dan data detail RAB yang disimpan ke dalam tabel detail RAB. Yang F, DFD level 1, proses 3. Di sini ada dua entitas, yaitu bendahara dan pimpinan, serta satu proses, yaitu laporan. Di mana alurnya bendahara mengalirkan data ke proses laporan dan menghasilkan dua output laporan yang nantinya satu akan diserahkan ke pimpinan dan satunya disimpan ke dalam tabel rekapitulasi pesanan dan rencana anggaran biaya. Saya serahkan ke moderator.